miliknya. Selamat mendengarkan. Hari ini Louis tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana. Tania sudah sepenuhnya pulih. 1 bulan Louis menemani dan menjaga Tania. Hari ini Tania sudah berada di luar negeri untuk urusan pekerjaannya kembali. Karena itu, hari ini Louis tidak pergi keluar rumah. Tania sudah berhasil mengirimkan pesan kepada Marsha bahwa Louis adalah miliknya. Melalui sikap Louis yang memilih menjaga dirinya selama 1 bulan ini, dimulai di hari Marsha berstatus Nyonya Liu. Hari ini adalah hari pertama Louis dan Marsha sarapan bersama layaknya pasangan suami istri. Suasana ruang makan tampak hening. Louis memakan makanannya sambil membalas chat dari Tania. Selesai makan, Marsha mengambil tasnya yang dia taruh di kursi sebelahnya. Marsha berdiri dan menulis di notepad ponselnya lalu menunjukkannya kepada Louis. Aku pergi, pamit Marsha. Louis membacanya dengan alis berkerut. Kemana? Tanya Louis. Bekerja. Jawab Marsha menunjukkan notepad di ponselnya lagi. Tak ingin terlambat, Marsha segera pergi, meninggalkan ruang makan. Bergegas pergi ke toko. Semenjak Marsha bekerja di toko tersebut, ketika di hari weekend pengunjung di toko bertambah ramai. Karena itu, hari ini Marsha datang lebih awal untuk membantu. Louis masih mengernyitkan alisnya. Gadis bisu itu bekerja? Tanyanya dalam hati. Louis menelpon asisten Lee untuk menyelidiki transaksi keuangan Marsha. Kakek Liu memberikan sebuah kartu tanpa batas yang bisa dia pakai kapan saja dengan bebas. Juga sebuah kartu ATM yang berisi ratusan juta di dalamnya. Apakah gadis bisu itu merasa masih kurang, sehingga perlu pergi bekerja? Pikir Louis. Di toko perhiasan, nampak Marsha terlihat sibuk menyusun pernak-pernik jenis baru yang baru diproduksi. Sebuah tusuk konde mulai dari yang ada mutiara menjuntai, ataupun yang tradisional kuno dari kayu. Bros-bros aneka rupa jenis, mulai dari bentuk bunga, lumba-lumba, dan zodiak perbintangan. Karena prestasi Marsha yang mendatangkan keuntungan lebih dari hasil penjualan yang tak seperti biasanya, Marsha mendapatkan bonus dari pemilik toko. Melihat angka 2 juta masuk ke dalam notifikasi mobile bankingnya, Marsha merasa sangat senang. Dalam perjalanan pulang, Marsha membelikan kue cheesecake kesukaan Louis. Karena mendapatkan bonus, Marsha ingin mentraktir Louis. Ponsel Louis menerima notifikasi jika selama 1 bulan ini belum ada catatan transaksi keuangan dari kartu-kartu kakek Liu berikan untuk Marsha. Apa gadis ini sedang melakukan sebuah trik untuk mendapatkan simpati? Prasangka Louis dalam hati. Ceklek, Marsha memasuki rumah mereka dan mengganti sepatunya dengan sandal rumah mereka. Marsha melihat Louis masih ada di rumah, langsung saja tersenyum. Aku membelikan kue cheesecake kesukaanmu, tulis Marsha. Louis memandang aneh kepadanya. Jangan salah sangka, hari ini aku mendapat bonus 2 juta karena hasil pekerjaanku selama sebulan ini bagus. Tulis Marsha lagi dan memperlihatkannya kepada Louis. Mendapat bonus 2 juta sudah membuatnya senang. Sementara ratusan juta yang kami berikan dia abaikan. Trik macam apa yang mau gadis ini mainkan? Pikir Louis dalam hati. Marsha meletakkan kue itu di atas meja, lalu beranjak pergi masuk ke kamarnya. Marsha menutup pintu kamarnya dan bersandar. Jantungnya terasa mau lepas dari tempatnya. Bertahun-tahun mengenal Louis, ini pertama kalinya dia memberikan sesuatu untuk Louis. Louis mengambil kue tersebut, menginjak tempat sampah. Ketika tutup tempat sampah itu terbuka, Louis ingin membuang kue tersebut, namun mengurungkan niatnya. Itu adalah kue kesukaannya, jadi sepertinya sedikit merasa sayang jika dibuang. Akhirnya, Louis memutuskan untuk memakan habis kue tersebut. Selamat mendengarkan. Marsha Shen sudah terbiasa melewati hari-harinya tanpa kehadiran Louis. Bahkan tak seorang pun akan menyangka jika Louis belum pernah menyentuh Marsha. Sementara itu, meski berada di luar negeri, Tania akan terus mengganggu Marsha. Toko Tuan Li nampak kedatangan seorang tamu penting. Tuan Li memanggil Marsha masuk ke ruangannya. Marsha, ini adalah Tuan Zhang. Dia ingin memesan beberapa set perhiasan, dan harus kau yang mendesainnya. Ucap Tuan Li. Ya Nona, jika dilakukan oleh orang lain, maka aku akan membatalkan penawaran ini. Ucap Tuan Zhang tersebut. Kau akan mendapatkan bayaran yang pantas untuk ini. Bukankah itu bagus? Ucap Tuan Li. Marsha menjawab permintaan mereka di notepad ponselnya. Baik Tuan, aku akan melakukannya.
jawab Marsha. Bagus, Nona Marsha. Aku akan menunggumu di mansionku untuk membicarakan lebih detail tentang desain perhiasannya, ucap Tuan Zhang. Marsha mengernyitkan alisnya lalu menulis di notepad ponselnya lagi. Apakah aku harus pergi ke mansion Tuan untuk mengerjakan desainnya? Tanya Marsha. Ya, jika tidak, lebih baik kerjasama ini batal, ucap Tuan Zhang. Marsha memandang Tuan Li dan berpikir ini adalah kesempatan bagi toko ini dan dirinya untuk berkembang. Ini pertama kalinya toko Tuan Li menerima pesanan dari keluarga kelas atas. Marsha pun akhirnya mengangguk menyetujui permintaan Tuan Zhang. Baiklah, aku akan memberikan alamatnya nanti, ucap Tuan Zhang seraya pergi meninggalkan toko Tuan Li. Hana Li masuk ke ruangan papanya. Jadi, apakah kakak menerima pekerjaan itu? Tanya Hana dengan bahasa isyarat tangannya. Iya, jawab Marsha dengan bahasa isyarat juga. Hana segera saja memeluk Marsha. Kakak, terima kasih, ucap Hana dengan isyarat tangannya. Ayo, hari ini kita tutup lebih awal untuk merayakan kerjasama ini. Kita makan di luar, ajak Tuan Li. Marsha mengambil ponselnya, ingin memberi kabar pada Louis bahwa dia akan pulang terlambat hari ini. Namun, mengurungkan niatnya, karena Louis biasanya pulang tengah malam, atau bahkan tidak pulang ke rumah mereka. Marsha memasukkan lagi ponselnya ke dalam tas. Karena akan mendapatkan proyek besar, Tuan Li mengajak makan di restoran yang cukup mewah. Marsha tahu tempat ini mahal. Satu porsi makanan saja bisa menghabiskan 500.000. Marsha menarik lengan Tuan Li. Tuan, apakah kita akan makan di sini? Isi tulisan Marsha. Kau tenanglah, Tuan Zhang baru saja mentransfer DP untuk proyek yang akan kita kerjakan, ucap Tuan Li. Ah, begitu rupanya, ucap Marsha dalam hati. Baiklah, jika begitu aku tidak akan sungkan, tulis Marsha lagi di notepad ponselnya. Mereka bertiga pun masuk ke restoran tersebut. Di dalam restoran, tadi Sangga hanya bertemu dengan gurunya sewaktu mengambil kursus kelas tunawicara, belajar bahasa isyarat. Hana memberi hormat kepada guru Excel. Halo guru, sapa Hana dengan bahasa isyaratnya. Halo, jawab Excel. Apakah kalian akan makan di sini? Tanya Excel. Jawab Hana mengangguk. Bagus, jika begitu kalau kalian tidak keberatan, kalian bisa bergabung bersamaku, ucap Excel. Apakah boleh begitu? Tanya Tuan Li. Ya, tentu saja. Aku sudah menunggu temanku. Nampaknya dia terlambat datang, jawab Excel. Baiklah Tuan, jika begitu kami tidak akan sungkan, jawab Tuan Li. Hana memperkenalkan Marsha sebagai pekerja di toko papanya. Marsha adalah seorang desainer perhiasan yang berkualitas, puji Hana di depan Excel. Kau terlalu memuji, ucap Marsha dalam bahasa isyarat. Hei, kau juga bisa memahami bahasa ini, tanya Excel. Marsha kurang lebih sama sepertiku, jawab Hana kepada Excel. Makanan yang dipesan pun telah datang, namun teman yang ditunggu Excel belum datang juga. Untunglah ada kalian yang menemaniku makan, ucap Excel. Mereka makan dengan saling melempar canda dan tak berapa lama, sosok yang sangat Marsha kenal berdiri di depan meja mereka. Louis, kenapa kau baru datang? Tanya Excel. Louis memandang ke arah Marsha. Gadis ini mengenal Excel, pikir Louis sambil memandangi Marsha yang sedang menunduk menyembunyikan kegugupannya. Mendengarkan, Louis mengambil posisi duduk berhadap-hadapan dengan Marsha. Louis berpura-pura tidak mengenal Marsha karena tidak menyapanya. Marsha pun memahami jika Louis tidak ingin yang lain mengetahui bahwa dirinya yang bisu ini adalah istri dari Tuan Muda Liu. Karena kau datang terlambat, aku meminta kenalanku untuk menemaniku makan selama menunggumu, ucap Excel. Ini Hana, muridku dulu. Ini Tuan Li, papanya Hana. Excel memperkenalkan. Dan yang cantik ini adalah Nona Marsha, ucap Excel sambil tersenyum manis ke arah Marsha. Halo Tuan, sapa Marsha kepada Louis dengan bahasa isyarat. Dia mengatakan halo. Excel menerjemahkan bahasa isyarat tangan Marsha. Louis mengangguk sambil meminum air putih dari gelas yang ada di depannya. Tak tahan dengan tatapan Louis yang seakan-akan bisa membunuhnya, Marsha pun pamit lebih dulu. Dengan bahasa isyarat tangannya,
Marsha mengatakan harus segera pulang karena ada keperluan. Axel yang melihat ada yang salah pada bahasa isyarat tangan Marsha menarik tangan Marsha dan mengajari bentuk huruf yang tadi salah. Aku akan dengan senang hati mengajarimu dengan gratis, ucap Axel kepada Marsha. Apa-apaan ini? Dia menggodaku di depan suami, ucap Marsha dalam hati. Marsha hanya tersenyum lalu berdiri dan segera pamit. Marsha tak tahan berlama-lama bertatapan dengan Louis. Itu terasa seperti kehabisan sebuah napas di setiap menitnya. Karena merasa galau, Marsha kembali pulang dengan naik taksi. Namun di tengah jalan, ban mobil taksi tersebut kempes. Akhirnya Marsha memilih naik kereta bawah tanah. Louis bertambah kesal melihat Marsha belum sampai di rumah. Padahal tadi dia yang terlebih dahulu pamit pulang. Gadis itu benar-benar harus diberi pelajaran, ucap Louis mengancam. Setengah jam kemudian barulah Marsha sampai di rumah. Marsha membungkuk menaruh sepatunya di rak lemari sepatu, lalu menggantinya dengan sandal rumah. Marsha melihat sebuah kaki panjang ada di depannya. Marsha mendongak ke atas dan melihat wajah Louis yang dipenuhi dengan kemarahan. Dari mana saja kau? Tanya Louis. Apakah tidak cukup dalam waktu 1 hari kau menggoda satu pria? Merasa kurang kau mencari yang lain sehingga pulang malam begini? Ucap Louis mengejek. Marsha menggelengkan kepalanya. Ah, iya, aku sedikit lupa, kau bisu. Louis semakin mengejek Marsha. Louis menarik rambut hitam panjang Marsha, lalu melemparkan tubuh Marsha ke sofa. Ingat apa yang pernah aku katakan kepadamu, ucap Louis. Jika kau melanggarnya, aku bisa saja memberikanmu kepada siapapun yang aku mau. Jika kau kekurangan sentuhan pria, ucap Louis mengancam seraya meninggalkan Marsha sendiri. Marsha mencoba menahan air matanya agar tidak terjatuh. Tidak tahan lagi, ucapnya dalam hati. Namun hatinya melunak ketika mengingat Miyasu dan kakek Liu. Baiklah, aku akan bertahan, ucapnya dalam hati. Marsha memaksakan langkah kakinya masuk ke dalam kamar mandi dan langsung mengguyurkan air ke tubuhnya tanpa melepas pakaiannya. Berharap tetesan air yang terjatuh ke tubuhnya bisa mengusir sepi guda hatinya. Terlalu jauh jarak yang terbentang antara aku dan dia, ucap Marsha dalam hati. Selesai membersihkan dirinya, Marsha mengambil buku sketsanya dan mulai menuliskan kalimat-kalimat yang berkecamuk di hatinya. Saat malam panjang berlalu, aku kehilangan maknanya. Dalam kenangan yang kulewatkan, aku menangis sendirian, tulis Marsha. Setiap malam, Marsha selalu menghabiskan waktunya sendiri, melewatkan ingatan apa itu menjadi istri yang seutuhnya. Marsha menutup buku sketsanya, memasukkannya ke lacinya, dan naik ke ranjangnya yang terasa besar itu karena harus tidur sendirian. Bersambung.